السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berada di masjid yang penuh mubarakah ini. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, siapa yang bersyukur atas pemberian yang aku berikan kepadamu, maka kata Allah, la azidannakum, maka aku akan menambahkannya. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat tersebut, wala in kafartum, akan tetapi jikalau engkau kufur atas nikmatku, jikalau engkau tidak bersyukur atas pemberianku kepadamu, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sekarang telah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Kita telah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini. Telah banyak amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Di antaranya kita telah memperbanyak membaca Al-Quran kita, memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, telah memperbanyak mengeluarkan sedekah kita. Kita telah memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita siap mengamalkan pada bulan selain pada bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai momentum Ramadan ini kita telah melatih diri kita untuk senantiasa takwa kepada Allah, untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak melakukan amalan sunnah, memperbanyak mengeluarkan sedekah kita. Akan tetapi ketika berakhir Ramadan, maka berakhir pula seluruh amalan kita, seluruh ibadah yang kita senantiasa usahakan kepada Allah. Maka yakinkan pada diri kita, istiqomahkan pada diri kita bahwa ketika bulan Ramadan ini telah berakhir, bukan saja kita hanya melakukan pada bulan Ramadan ini, akan tetapi ketika kita berada di bulan yang lain selain daripada bulan suci Ramadan ini, maka kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu tanda ketika kita mendapatkan keberkahan kita dalam beribadah kepada Allah, yakni ziyadatul khair. Ma makna ziyadatul khair? Apa makna ziyadatul khair? Ziyadatul khair adalah bertambahnya kebaikan kita. Jadi ketika ibadah kita selama Ramadan ini diberkahi oleh Allah, maka kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita ketika kita berada di bulan selain daripada bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa kita perlu menjaga seluruh amalan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sebab kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Allah, wahai hambaku yang beriman, wahai sekalian kalian yang beriman kepadaku, bertakwalah kepada aku, akan tetapi dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud kita sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah contoh ketika kita melaksanakan seluruh ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Kita senantiasa menjaga salat 5 waktu kita. Kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita senantiasa berinteraksi kepada Allah. Jangan hanya bulan Ramadan saja kita mengerjakannya, akan tetapi ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, justru kita juga memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita telah berada di akhir Ramadan ini. Manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab sangat merugi, amat sangat merugi orang yang apabila mendapati bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan lalu masuk pada bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika ia keluar dari bulan suci Ramadan, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kami ulangi, amat sangat merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, diberikan nikmat kesehatan, kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika ia keluar dari bulan Ramadan, justru dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah senantiasa beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari semalam. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah bertaubat kepada Allah? Mengapa Rasulullah memohon ampun kepada Allah? Apakah Rasulullah melakukan dosa? Apakah Rasulullah melakukan kesalahan sampai-sampai Rasulullah memohon ampun kepada Allah? Tentu saja tidak. Sebab Rasulullah bersama nabi-nabi lain diberikan istilah ma'sum, yakni dijaga dari perbuatan dosa. Lalu untuk apa Rasulullah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada diriku, begitu banyak karunia yang Engkau berikan kepada diriku, akan tetapi tidak sebanding dengan amal ibadah yang hamba lakukan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekedar Rasulullah yang jelas-jelas dijamin masuk surga, yang ibadahnya tak perlu kita ragukan, bahkan ketika Rasulullah melakukan solat sampai-sampai kaki Rasulullah membengkak saking lamanya Rasulullah berdiri, masih kita ragukan solat Rasulullah, masih memohon ampun Rasulullah kepada Allah karena tidak sebanding dengan amal ibadah yang beliau lakukan. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Bagaimana dengan kita yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa? Masihkah pantas diri kita ini mengatakan diri kita ini mulia? Masihkah kita memantaskan diri kita untuk tidak memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini sebaik mungkin?
Maka kita memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita senantiasa lantunkan sisa-sisa Ramadan kita ini agar senantiasa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ibadahnya. Kita berbanding terbalik dengan Rasulullah. 10 malam pertama masjid full bahkan sampai tidak muat. 10 malam kedua mulai berkurang. 10 malam ketiga tinggal beberapa saf. Sedangkan Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, justru Rasulullah lebih mengencangkan ibadahnya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengikat-ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud Rasulullah mengikat-ikat pinggangnya? Menurut para ulama, bahwasannya Rasulullah mengikat-ikat pinggangnya adalah Rasulullah menjauhi istri-istrinya. Mengapa Rasulullah menjauhi istrinya? Saking mulianya 10 malam terakhir Ramadan ini, sampai-sampai Rasulullah betul-betul ingin memfokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah menjauhi terlebih dahulu istrinya. Dan juga Rasulullah bahkan menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Kan kita biasanya ketika pagi kita melaksanakan ibadah puasa menahan lapar, lalu malam kita beristirahat. Berbanding terbalik dengan Rasulullah. Rasulullah paginya sampai sore sudah bertakwa, dan malamnya Rasulullah lebih bertakwa lagi dan menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan amalan-amalan. Saking istimewanya ini bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga sebab kita berada di akhir Ramadan, sisa-sisa Ramadan terakhir kita ini, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mengetahui apakah kita keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kita sudah diampuni atau belum, dan kita tidak mengetahui apakah kita masih bisa mendapatkan Ramadan berikutnya atau tidak. Tidakkah kita merasa bersedih, bulan yang penuh istimewa ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini akan segera meninggalkan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga kita memasuki terakhir Ramadan ini, kami ulangi sekali lagi untuk senantiasa memanfaatkan momentum ini, sisa-sisa Ramadan ini sebaik mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sebab yang menyampaikan ini hanyalah seorang manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.